Kasih Allah Bapa, kasih anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Salam Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini, Sabtu 19 November 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis pada kitab Yoel pasal 2 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertobat, mengenal, mengetahui, menyesali perbuatan yang salah, yang berdosa, yang dilakukan, dan mau untuk tidak melakukannya lagi. Untuk itu ada ampun, memohon ampun kepada Tuhan Sang Halik yang memberikan kepadanya perintah untuk melakukan kebaikan supaya melakukan dosa. Tetapi sayang sekali Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita ini egois. Manusia mementingkan dirinya sendiri, lebih bertanya kepada pikirannya daripada bertanya kepada kehendak Tuhan. Seperti itulah gambaran dalam nats kita ini. Bangsa Israel sudah melakukan berbagai-bagai hal kejahatan yang mendukakan hati Tuhan. Dan pada saat ini, pada saat nats kita ini, mereka dilanda badai, mereka dilanda malapetaka, yaitu adanya belalang yang memakan habis setiap tanaman yang mereka tanam di ladang. Apa yang mereka usahakan dimakan habis oleh belalang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti dulu pada masa Musa hendak membawa pulang bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, Raja Mesir yaitu Firaun melarang, berusaha menahan mereka. Dan salah satu cara yang diperbuat oleh Allah melalui Musa adalah dengan mendatangkan tulah belalang yang memakan habis tanaman, yang mengganggu kehidupan, yang mengganggu kelestarian alam, yang menyebabkan juga banyak yang meninggal dunia ketika itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, malapetaka, bencana tentu tidak kita harapkan. Tetapi apakah bencana yang datang itu kita maknai sebagai suara Tuhan yang menyampaikan kepada kita agar lebih mendekat kepadanya? Apakah suatu bencana atau musibah yang datang secara perorangan maupun berkelompok, atau semua orang itu kita mau menyapa kita, mau menyadarkan kita bahwa kita mungkin sudah jauh daripada Tuhan? Oleh karena malapetaka itu tentu terjadi bala kelaparan. Oleh karena malapetaka itu mereka menjadi kesulitan di dalam hal perekonomian, dan itu juga merembes ke dalam kehidupan sosial mereka. Yang lain, bangsa itu juga terpuruk oleh penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang kuat di sekitar mereka. Ini semua terjadi oleh karena ketidakberdayaan mereka dalam persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu pepatah yang sudah lama kita dengarkan.
Tetapi yang terutama karena mereka melupakan Tuhan, melalaikan Tuhan, lebih cenderung kepada arah pikirannya sendiri. Nah, ini merupakan sapaan Tuhan kepada mereka. Sekalipun mereka berdosa, bersalah, dan senantiasa memikirkan apa yang mendukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya bahwa aku ini adalah Allahmu. Aku ini adalah Allahmu. Dan tidak ada Allahmu yang lain. Sekalipun mereka sudah berilahkan ilah yang lain, tetapi Tuhan mengatakan tidak ada ilah yang lain, Allah yang lain. Aku inilah Allahmu. Itu mau menyadarkan bangsa Israel itu supaya kembali bertobat untuk kembali menyembahnya kepada Allah Sang Khalik. Bahwa bangsa itu akan segera dipulihkan. Bangsa itu akan segera diperdamaikan dengan Allah, dengan sesamanya manusia. Bukankah itu anugerah? Betapa besar anugerah Tuhan kepada kita. Itu kita terima sepanjang hari, setiap waktu. Ia begitu mengasihi kita. Dan untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dalam satu hari ini kembali kita serahkan tubuh, jiwa, roh kita hanya kepadanya. Dan yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan menyertaimu. Bila ada kata yang salah, perbuatan yang tidak benar, kembalilah kepada Tuhan, datanglah kepadanya, dan Ia tidak akan mempermalukan kita. Ia sangat sayang kepada kita. Tentu itu juga merupakan renungan untuk kita, bagaimana kita menyayangi orang-orang yang di sekitar kita. Mari kita buka hati pikiran kita, bersama dengan orang lain, saling mengasihi, saling mengampuni, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, sekalipun kami sering mendukakan Engkau. Firman-Mu menyapa kami bahwa Engkau adalah Allah yang tetap setia menantikan kami, orang yang berdosa ini, dan kiranya firman-Mu mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah Allah yang patut kami panggil, kami sembah dan taati. Bapa yang baik, berkati hidup kami satu hari ini, berkati juga orang yang mengasihi kami, orang tua dan anak-anak kami, demikian juga dengan gereja Tuhan. Kasih Tuhan kami nantikan, dan kami percaya penyertaan-Mu juga melalui Roh Kudus-Mu akan menggerakkan kami untuk dapat juga mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berikan kami Tuhan rezeki, dan kiranya Engkau yang menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerahi Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.